Episode 34 RG Penciptaan, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Pria ini terlihat sangat familiar. Liu Li berpikir sejenak dan tiba-tiba menyadari bukankah ini Zhao Ling, bos perusahaan impian? Orang baik, ini adalah peluang besar, dan dia benar-benar bekerja sama dengan Zixin untuk syuting iklan? Haha, Zixin sayangku sungguh memiliki wajah. Dalam iklan tersebut, Chu Zixin menunjukkan ekspresi menggoda dan menawan. Apakah kamu ada waktu luang malam ini? Ayo makan bersama dan nonton film setelah makan malam. Saat ini, saya yakin semua orang yang melihat iklan itu akan ngiler. Chu Zixin sudah memukau, dan dengan ekspresinya yang menawan, dia pasti pembunuh bagi pria, wanita, tua dan muda, bukan? Biasanya, tidak ada yang bisa menolak pesonanya. Tetapi Zhao Ling dalam video tersebut menjawab dengan serius, tidak. Hari ini adalah peringatan kematian pacar saya. Dan saya harus menghabiskannya bersamanya setiap tahun. Kata-kata ini membuat mata berkaca-kaca, pria yang tergila-gila membuat hati wanita paling berdebar. Tentu saja, beberapa orang sangat tidak bahagia. Sial, apakah Anda masih memiliki rasa moralitas publik? Ketika seorang wanita cantik mengundang Anda, apalagi peringatan kematian pacar Anda yang sudah lama meninggal. Meskipun itu adalah peringatan kematian Anda sendiri, Anda harus mengatasi segala rintangan untuk datang ke sini. Saat ini, Chu Zixin mencibir, bukankah itu hanya penikaman yang tidak disengaja? Apakah kamu perlu terlalu memperhatikannya? Apakah aku masih tidak sebaik dia? Liu Li tertegun. Meski tahu itu hanya iklan, bintang favoritnya justru menunjukkan tampang yang begitu kejam, yang tetap membuatnya merasa tidak nyaman. Tetapi pada saat ini, Zhao Ling melihat ekspresi kesedihan dan kemarahan di wajahnya, melambaikan tinjunya dan berteriak, bagaimana kalian para wanita bisa memahami kesedihan pria kami? Pacar saya adalah edisi terbatas global. Setelah membuat lubang, dia tidak akan pernah dilihat lagi. Hukumnya dibesar-besarkan. Engah. Liu Li baru saja menyesap air dan menyemprotkannya keluar. Tiba-tiba dia merasa otaknya sedikit di luar kendali, suatu perubahan yang luar biasa. Ini jelas merupakan perubahan ilahi. Siapa yang menulis naskah iklan ini? Sangat cabul. Dalam iklan tersebut, Chu Zixin jelas sangat marah karena dia tidak sebaik pacar tiup sialan. Pergilah dan temani pacarmu, aku akan mencari pria lain untuk menonton film bersamamu sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menutup komputernya, mengambil tas kulit di sebelahnya dan berdiri, sayang. Ayo pergi ke bioskop. Orang-orang di area kantor segera menoleh. Apakah dia benar-benar mencari pria lain? Liu Li bingung. Ini pertama kalinya dia menemukan iklannya. Sebenarnya lebih naik turun daripada plot serial TV tamat. Benar saja, saat Chu Zixin pergi dengan dompetnya, laptop yang dia letakkan di atas meja berputar dan berubah menjadi anak anjing peliharaan dalam sekejap mata. Kemudian ia menggonggong-guk 2 kali dan melompat ke bawah. Anak anjing ini memiliki sikap yang cerdas dan polos, serta terlihat seperti anjing peliharaan sungguhan. Liu Li tercengang saat melihatnya. Apa yang terjadi? Komputer yang dapat diubah. Apakah ini produk baru dari Dream Company? Dia tiba-tiba merasakan banyak hal luar biasa mengalir di hatinya dalam sekejap. Saat ini, iklan telah berakhir, dan logo perusahaan impian muncul di layar, serta monolog seorang anak laki-laki yang magnetis siang komputer. Hal-hal yang lebih menarik jadi pantau terus. Selama periode ini, karena pemboman berulang kali oleh media besar, orang-orang menjadi sangat penasaran dengan komputer baru Dream Company. Dan rasa penasaran tersebut akhirnya tersulut oleh iklan mendadak yang dirilis oleh Dream Company. Semua orang ingin tahu apakah komputer serba bisa seperti ini benar-benar bisa berubah bentuk seperti yang ditunjukkan di iklan? Siapapun yang mengenal Zhao Ling tahu bahwa gayanya dalam melakukan sesuatu biasanya tidak mengambil tindakan apapun. Begitu dia melakukannya, itu pasti kombinasi pukulan produk. Kali ini sama saja, saat masyarakat masih dikejutkan dengan konten iklan tersebut, mereka tiba-tiba menemukan bahwa sebuah toko bernama Vientani Computer Experience Store telah muncul di kota tempat mereka tinggal. Hanya dalam 1 bulan, toko pengalaman komputer Vientani bermunculan seperti jamur di setiap kota di seluruh dunia. Banyak profesional bisnis menganggapnya luar biasa. Perusahaan seperti apa yang bisa membuka toko di seluruh dunia hanya dalam 1 bulan? Dulu ada perusahaan yang menyatakan bahwa cakupan bisnisnya bisa mencakup seluruh dunia, tapi itu hanya berlebihan. Jangkauan global mereka, paling-paling, hanya membuka toko di beberapa kota besar di berbagai negara. Tapi Dream Company benar-benar telah membuat setiap kota di dunia memiliki setidaknya 1 toko pengalaman komputer di Vientani. Ini sungguh luar biasa. Tentu saja, alasan mengapa perusahaan impian mampu melakukan hal ini sebenarnya adalah dengan dukungan dari pemerintah federal bumi dan pemerintah berbagai negara. Jika tidak, hal semacam ini tidak mungkin dilakukan hanya dengan kekuatan 1 perusahaan. Namun, kebanyakan orang tidak peduli bagaimana Dream Company membuka toko di seluruh dunia dalam waktu singkat. Yang lebih mereka pedulikan adalah mereka akhirnya memiliki tempat di mana mereka dapat merasakan Vientani komputer secara langsung untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka yang kuat. Di New York,
Amerika Serikat, pintu masuk toko pengalaman Wanxiang komputer sudah penuh sesak dengan pelanggan. Di dalam toko, pegawai yang terlatih bersusah payah untuk memperkenalkan keajaiban Wanxiang komputer kepada para tamu. Bisakah komputer semacam ini benar-benar berubah menjadi anjing peliharaan seperti di iklan? Seorang gadis cantik berambut pirang bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, aku bisa menunjukkannya padamu. Petugasnya adalah seorang pemuda tampan. Dia menunjukkan senyuman menawan dan berkata kepada laptop cantik di konter, "Hei, Po, cepat berubah menjadi wujud hewan peliharaan dan biarkan wanita cantik ini melihat betapa lucunya kamu." Segera setelah dia selesai berbicara, laptop itu mulai mengalir seperti air raksa, dan dalam sekejap berubah menjadi beruang kecil yang lucu. Ya Tuhan, lucu sekali. Gadis pirang itu segera mengulurkan tangan dan menggendong Winnie the Pooh dan mengelusnya. Segera, dia terkejut saat mengetahui bahwa beruang kecil ini sama seperti aslinya, tidak ada bedanya dengan binatang sungguhan. Yang terpenting adalah beruang kecil ini jelas sangat cerdas dan bahkan bisa bertingkah genit, yang membuat gadis pirang itu sangat menyukainya. Ngomong-ngomong, aku ingat komputer Chu Zixin di iklan itu seharusnya adalah seekor anjing peliharaan, tapi mengapa komputermu adalah beruang? Gadis pirang itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah desain yang dibuat khusus oleh perusahaan impian kami untuk pelanggan dengan preferensi berbeda. Lagi pula, tidak semua orang menyukai anjing. Mungkin mereka menyukai beruang atau kucing. Beberapa pelanggan bahkan mungkin memiliki preferensi unik. Mereka mungkin Anda akan menyukai ular, elang, kalajengking, kadal, DLL. Perusahaan kami dapat memuaskan Anda. Ya Tuhan, sungguh menakjubkan. Gadis pirang itu membuka mulutnya karena terkejut. Dia segera berbalik dan melihat sekeliling. Dan tentu saja dia menemukan ada asisten toko lain yang memamerkan komputer Vientani kepada pelanggan lain, dan komputer itu memiliki segala macam transformasi. Selain binatang, ada juga jam tangan, dompet, pakaian, dan lain-lain. DLL. Itu benar-benar membuat orang merasa luar biasa. Nona cantik, jangan kaget dulu, saya belum selesai berbicara. Faktanya, apa yang Anda lihat sekarang bukanlah kemampuan Wanxiang komputer yang paling mengagumkan. Benarkah? Apalagi yang mengejutkan? Gadis pirang itu tidak sabar. Nona cantik, bentuk yang Anda lihat sekarang sebenarnya dirancang oleh perusahaan kami. Tidakkah Anda menginginkan komputer universal yang dapat diubah sesuai keinginan Anda? Berubah sesuai keinginanmu sendiri? Gadis pirang itu berkedip ragu, dan tiba-tiba menyadari maksudmu, komputer serba bisa ini bisa berubah menjadi apa yang kubayangkan, kan? Nona muda sangat pintar. Petugas itu menyanjungnya tanpa ragu-ragu. Bahan yang digunakan di komputer Wanxiang adalah bahan nano terbaru yang dikembangkan oleh Pangkalan Penelitian Ilmiah Shengtang. Anda dapat memahaminya seperti ini, setiap molekul komputer ini adalah robot nano independen. Dan inti dari seluruh komputer adalah prosesor chip yang sangat cerdas. Komputer Wanxiang memiliki sensor gelombang otak bawaan. Selama identitasnya terikat, ia dapat merasakan pikiran pemiliknya, dan kemudian mengirimkan informasi tersebut ke chip pintar. Kemudian, chip pintar tersebut dapat mengendalikan robot nano yang tak terhitung jumlahnya berdasarkan informasi ini. Ubah komputer Anda menjadi seperti yang Anda bayangkan. Petugas itu bertanya sambil tersenyum. Ini adalah salah satu fungsi paling kuat dari Wanxiang komputer. Wanita cantik, bagaimana perasaan Anda? Ya ampun, sebenarnya ini terdiri dari robot nano yang tak terhitung jumlahnya. Desain seperti itu sangat jenius. Aku ingin tahu siapa yang menciptakannya? Gadis pirang itu tampak terkejut. Haha, tentu saja bos kami, Tuan Zhaoling. Hanya dia yang bisa memiliki ide luar biasa seperti itu. Petugas itu membusungkan dadanya dengan sangat bangga. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ide aneh Zhaoling sebenarnya berasal dari struktur tubuh kecantikan prasejarah. Dan wanita cantik dari suku Huyan itu sekarang sangat tidak puas dan sedang mendiskusikan pembajakan dengan Zhaoling di rumah masalah kepemilikan pengetahuan. Aku ingin tahu apakah aku bisa mencoba fungsi yang kamu sebutkan sekarang? Gadis pirang itu tiba-tiba berkata sebagai antisipasi. Petugas itu mengangguk. Tentu saja. Sebagai prototipe untuk promosi, semua komputer Vientani di toko kami sekarang memiliki fungsi yang tidak mengikat, jadi siapapun dapat mengubah bentuknya sesuai dengan idenya sendiri selama mereka mendekatinya. Ini enak sekali. Gadis pirang itu segera meletakkan beruang itu di atas meja, lalu diam-diam membayangkan bentuk tertentu di dalam hatinya. Saat ini, seluruh tubuh Winnie the Pooh seperti aliran merkuri, dan dia berubah menjadi kehidupan humanoid yang aneh dalam sekejap mata. Saya melihat kehidupan humanoid dengan ekor yang panjang, dan seluruh tubuhnya tampak ditutupi baju besi seperti kerangka. Ia terlihat sangat ganas, dan mulutnya memiliki taring tajam yang sepertinya memilih orang untuk dimakan kapan saja. Petugas itu mengangkat alisnya dan berkata dengan aneh, "Alien? Nona, kesukaan Anda benar-benar unik." Wah! Gadis pirang itu tersenyum malu-malu dan bertanya, "Komputer serbaguna ini sungguh menakjubkan. Kapan Anda akan mulai menjualnya?" "Dalam setengah bulan, perusahaan kami akan meluncurkan penjualan terpadu di berbagai toko pengalaman.
Saat itu Anda dapat membeli komputer Vientani sendiri. Pikiran petugas itu bergerak, dan alien di konter berubah menjadi komputer lagi ngomong-ngomong. Anda juga bisa mendaftar dan membuat janji sekarang. Dengan cara ini, setelah setengah bulan, kami akan memberi Anda produk sesuai pesanan pendaftaran. Dan setiap pelanggan yang melakukan reservasi dapat menikmati diskon 10%. Benarkah? Bagus sekali, aku ingin segera membuat janji. Teriak gadis pirang itu dengan penuh semangat. Oke, mohon tunggu. Petugas segera membuka formulir pendaftaran reservasi di komputer, lalu menulis informasi identitas gadis itu di dalamnya. Hal yang sama terjadi hampir di mana-mana di dunia. Banyak orang yang sangat antusias terhadap Wan Xiang komputer. Menurut statistik dari Dream Company, pada hari pertama saja, lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia mulai menggunakannya. Dan seiring berjalannya waktu, jumlah ini terus bertambah dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat ini, media yang mencemooh Dream Company karena kegagalannya langsung terdiam. Bisa dibayangkan ketika Wan Xiang komputer mulai dijual dalam waktu setengah bulan, pasti akan memicu hiruk-pikuk penjualan di seluruh dunia. Dan ketika kegilaan tentang komputer Wan Xiang di dunia luar semakin intens, sebagai pemimpin dari semua hal ini, Zhao Ling diganggu oleh insiden yang tidak terduga. Di sebuah kantor di gedung kantor staf umum di Beijing, Su Shicheng sedang duduk di sofa sambil minum teh. Sementara Zhao Ling mengerutkan kening sambil melihat laptop di atas meja kopi. Saya melihat video diputar di komputer, konten yang direkam adalah tanah terpencil. Kameranya agak bergetar. Saat kamera bergerak maju, segalanya tampak tenang. Sekitar 1 menit kemudian, tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di kamera. Sosok itu berada 100 meter jauhnya pada suatu saat, dan saat berikutnya, sosok itu muncul di depan kamera. Ini adalah pria kulit putih dengan rambut hijau, matanya penuh ejekan, dan cahaya putih keluar dari mulutnya. Kekuatan super tingkat tua. Zhao Ling mengerutkan kening dan memandang Su Shicheng paman Su. Di mana ini difilmkan? Di Mars. Su Shicheng meletakkan cangkir tehnya dan menjelaskan ini adalah gambar yang diambil oleh wahana Mars Amerika di Mars. Namun, pada akhirnya, hanya video pendek ini yang dikirim kembali dan dihancurkan. Seseorang yang kuat benar-benar muncul di Mars. Tampaknya Tanah Suci akhirnya memutuskan untuk membangun markas bagi suku mata kebijaksanaan. Zhao Ling merenung dalam pikirannya. Saat dia berada di Tanah Suci dan memasukkan token klan mata kebijaksanaan, dia tahu bahwa Tanah Suci akan mengirim orang ke Mars cepat atau lambat, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Dia berpikir sejenak, memandang Su Shicheng dan bertanya, pemerintah federal seharusnya sudah membicarakan masalah ini. Saya ingin tahu apa rencana mereka. Mereka tidak bisa mengambil keputusan. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar menghubungi orang-orang di Tanah Suci kecuali Anda, jadi mereka ingin mendengar pendapat Anda. Zhao Ling menggelengkan kepalanya, pendapat saya adalah mengabaikannya. Lagi pula, dengan teknologi bumi saat ini, bahkan jika Tanah Suci ingin melakukan sesuatu di Mars, kita sama sekali tidak berdaya. Daripada mengkhawatirkan hal-hal di Mars, kita akan mempercepat perkembangan bumi. Benarkah kamu tidak mempedulikannya sama sekali? Su Shicheng sedikit enggan jika ada sesuatu di Mars yang dapat meningkatkan kekuatan Tanah Suci, itu mungkin akan membawa akhir dunia. Sebelumnya, itu tidak baik bagi kita. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini. Mungkin saya harus pergi ke Mars sendiri. Pergi ke Mars? Mata Su Shicheng membelalak. Apakah kamu bercanda? Apakah ada gerbang luar angkasa antara Mars dan bumi? Beberapa waktu yang lalu, meskipun Zhao Ling memberitahu pejabat senior dari berbagai negara tentang Tanah Suci, dia tidak mengatakan bagaimana dia kembali ke bumi dari bulan, sehingga orang lain selalu percaya bahwa dia kembali dari gerbang luar angkasa. Zhao Ling melambaikan tangannya. Saya tidak tahu apakah ada gerbang luar angkasa antara Mars dan bumi, tapi saya yakin dengan kemampuan saya saat ini, saya seharusnya bisa terbang ke Mars. Oke. Serahkan saja masalah ini pada saya. Aku tahu kamu nak, kamu masih memiliki banyak rahasia yang kamu sembunyikan dari kami. Lupakan saja, hal-hal di Mars bukanlah sesuatu yang bisa dikhawatirkan oleh manusia seperti kita. Karena kamu yakin, biarkan aku serahkan padamu. Su Shicheng berkata setengah bercanda. Haha. Zhao Ling tersenyum, memikirkan hal ini dalam pikirannya. Meskipun dia selalu berspekulasi bahwa markas mata kebijaksanaan di Mars adalah sebuah jebakan, dia sebenarnya tidak tahu bagaimana situasi sebenarnya. Selama periode ini, dia juga bertanya kepada Yang Chen tentang pangkalan Mars. Sayangnya, wanita itu tidak kooperatif dan menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi bagaimanapun juga, sekarang Tanah Suci telah mengirim orang ke Mars, dia juga harus pergi ke sana dan melihat-lihat, kalau tidak dia akan selalu merasa tidak nyaman. Lagi pula, jangan takut pada 10.000, takutlah pada apa yang terjadi. Ngomong-ngomong, setelah kita kembali, kita harus menginterogasi wanita Yang Chen itu. Jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya kali ini, kita harus menjaganya dengan baik. Tapi selain masalah Tanah Suci,
Unholy Hidden Society juga menjadi masalah sekarang. Orang-orang itu sangat jahat. Jika aku pergi ke Mars, akan buruk jika mereka memanfaatkan ketidakhadiranku untuk menimbulkan masalah. Dan mereka semua hilang. Rahasia? Meskipun saya ingin menghadapinya sekarang, saya tidak bisa. Zhao Ling menyentuh dagunya mungkin. Kali ini Tanah Suci mengirim orang ke Mars, ini mungkin bukan kesempatan yang baik bagi saya. Jika saya bisa memikirkan cara menggunakan masalah ini untuk menarik keluar orang-orang dari tabut suci yang tersembunyi masyarakat. Baiklah, jika aku lebih memikirkannya, aku mungkin bisa memikat orang-orang dari Unholy Hidden Society ke Mars dan membuat mereka bertarung melawan orang-orang dari Tanah Suci. Sementara aku hanya bersembunyi di kegelapan untuk lihat apakah saya bisa mendapat manfaat. Ngomong-ngomong, dengan kemampuanku saat ini, aku mungkin bisa keluar dari pesawat luar angkasa Split Seat. Haha, bukankah menyenangkan jika aku pergi ke Mars dengan pesawat luar angkasa? Zhao Ling tiba-tiba mencibir secara diam-diam. Dia telah lama bermimpi tentang bepergian ke luar angkasa dengan pesawat luar angkasa. Roh Kudus, jika kamu ingin memperbaiki sepenuhnya pesawat luar angkasa Split Seat, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Yah, dengan kemampuanmu saat ini, itu akan memakan waktu sekitar setengah bulan. Roh Kudus sedikit tidak yakin, aku tidak yakin sekarang. Aku harus pergi dan melihat pesawat luar angkasa untuk menghitung waktu yang akurat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Su Shicheng, Zhao Ling meninggalkan ibu kota, tetapi dia tidak segera kembali ke kota Chang'an, melainkan terbang ke arah timur dan langsung menuju Samudra Pasifik. Setelah terbang melintasi awan dan langit selama lebih dari 10 menit, Zhao Ling melayang di atas wilayah laut. Jika perhitungan posisiku benar, pesawat luar angkasa Split Seat seharusnya berada tepat di bawah wilayah laut ini. Oke. Ayo turun sekarang. Zhao Ling menjawab dan segera melompat ke laut celup. Saat pertama kali memasuki gua bawah tanah tempat pesawat luar angkasa Split Seat berada, dia mengambil terowongan bawah tanah, tapi itu jalan memutar yang panjang dan membuang-buang waktu, jadi kali ini dia berencana untuk langsung menerobos dasar laut dan masuk. Zhao Ling menggunakan medan magnet untuk mendorong air laut dan dengan cepat menyelam ke laut dalam. Setelah menyelam ribuan meter, dia akhirnya melihat hamparan pasir di dasar laut. Saat ini, tekanan air laut di sekitarnya sudah cukup besar. Jika sebuah mobil dilempar ke dalamnya, maka akan langsung hancur. Untungnya, tekanan ini tidak berarti apa-apa bagi Zhao Ling. Roh Kudus, tolong bimbing aku ke arah yang baik. Aku tidak mau mengambil jalan yang salah. Jangan khawatir, serahkan padaku. Zhao Ling menghela nafas, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan energi manufaktur Qian, dan dia jatuh ke dasar pasir di dasar laut. Saat berikutnya, dia melihat celah di dasar pasir terbuka tanpa suara. Dan kemudian dia langsung masuk. Dan kemudian, hamparan pasir kembali ke keadaan semula. Begitu berada di bawah tanah, tekanan di sekitarnya tiba-tiba mereda, lagi pula formasi batuan tersebut padat dan tidak memiliki fluiditas air laut yang masing-masing bagiannya dapat saling menopang, sehingga tekanan tidak akan timbul ke segala arah sepanjang waktu. Lampu hijau yang menciptakan energi asli terus melonjak, dan lapisan tanah terus-menerus terbuka. Setelah sekitar 20 menit, Zhao Ling merasakan cahaya di hatinya dan akhirnya memasuki ruang yang sangat besar. Dia melihat ke bawah dan melihat sebuah kompleks istana besar, berdiri dengan tenang di tanah di bawahnya. Pesawat luar angkasa Split Species memiliki total 3 bentuk, dan kompleks istana ini adalah bentuk pertama di antara mereka. Haha, sayang, tuanmu ada di sini untuk menjemputmu. Zhao Ling menyeringai dan melayang ke bawah. Dia tidak memasuki istana, tetapi mendarat dengan ringan di tanah di luar istana. Selanjutnya, kita perlu mengandalkan Roh Kudus untuk mengendalikan pesawat luar angkasa dan mengubah bentuknya. Roh Kudus, terserah padamu. Zhao Ling berkata dengan penuh semangat. Oke, tunggu sebentar. Roh Kudus berkata, dan terhubung dengan klon di istana. Sebelum berangkat dari sini terakhir kali, Roh Kudus meninggalkan klon di ruang komputer kendali utama istana. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Ketika sekitar 10 detik berlalu, tiba-tiba, suara gemuruh besar terdengar dari seluruh kompleks istana, dan di saat yang sama, semburan suara transmisi mekanis juga terus berlanjut. Dalam sekejap, seluruh kompleks istana tampak hidup kembali. Haha, ini seharusnya menjadi pesawat luar angkasa pertamaku. Aku ingin tahu seperti apa bentuknya. Zhao Ling sangat menantikannya, matanya menatap perubahan di kompleks istana. Saat deru mesin terus terdengar, tanah mulai berguncang, seolah-olah seekor binatang raksasa yang menakutkan sedang terbalik. Di dalam kompleks istana, beberapa tempat mulai runtuh, sementara yang lain perlahan menggembung, dan istana-istana megah yang semula juga mulai memudar, dari yang semula beratap genteng emas menjadi putih keperakan. Gemuruh, guncangan di tanah menjadi semakin kuat, dan kubah di atas angkasa benar-benar retak karena guncangan, dan bebatuan berjatuhan seperti hujan. Suara yang sangat keras. Zhao Ling mengangkat kepalanya dan melihat beberapa batu sebesar pilar untuk menimpanya, jadi dia dengan cepat melayang dan terus menghindar agar tidak terkena batu besar itu. Pada saat ini, tanah berguncang semakin keras.
Zhao Ling melihat ke bawah sambil menghindari bebatuan, dan melihat bahwa bagian tengah kompleks istana, yang telah berubah menjadi putih keperakan, tiba-tiba mulai menonjol, dan area sekitarnya mulai berkumpul. Menuju pusat. Gemuruh, deru mesin terus terdengar, dan bagian yang menggembung di tengah kompleks istana dengan cepat berubah menjadi piringan besar. Berdasarkan perkiraan kasar, volumenya pasti tidak kurang dari ukuran lapangan sepak bola, dan mengelilingi lingkaran luar dis, ada jendela yang tak terhitung jumlahnya, yang jelas merupakan tempat yang digunakan untuk mengamati situasi eksternal. Cakram besar itu perlahan naik, lalu bagian lain di sekitarnya berkumpul dan menyusut, perlahan berubah menjadi bentuk silinder, terhubung ke bagian bawah cakram. Panjang kolom tersebut tidak kurang dari 1 kilometer. Di belakangnya terdapat alat yang mirip dengan penyembur api, yang jelas merupakan sumber tenaga dari pesawat luar angkasa tersebut. Terdapat lubang gelap yang terlihat sangat mirip dengan meriam. Lubang itu adalah senjata utama pesawat luar angkasa. Roh Kudus tiba-tiba menjelaskan. Zhao Ling mengangguk dan terus melihat. Pada saat ini, dua benda seperti sayap secara bertahap memanjang dari kedua sisi lambung silinder. Penglihatannya sangat bagus dan dia dapat melihat dengan jelas bahwa kedua sayapnya ditutupi dengan laras senapan dan sejenisnya. Menurut perkiraan kasar, jumlahnya setidaknya tidak kurang dari 800. Itu adalah 800 meriam pancaran partikel dari pesawat luar angkasa. Ini mirip dengan perangkat di telapak baju besi Iron Man, tetapi kekuatannya tidak sama. Pada saat ini, bentuk pesawat luar angkasa akhirnya stabil, dan guncangan bumi segera berhenti. Melihat pesawat luar angkasa besar berwarna putih keperakan di depannya, Zhao Ling begitu bersemangat hingga gigi belakangnya terlihat saat dia tersenyum ceka. Ceka, pesawat luar angkasa ini terlihat sangat mendominasi. Aku sangat menyukainya. Haha. Jangan berpuas diri. Pesawat luar angkasa ini telah rusak parah dan tidak bisa terbang sama sekali sekarang. Lebih baik segera masuk dan lihat berapa banyak yang perlu diperbaiki. Desak Roh Kudus, dan suaranya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Oke, ayo pergi. Begitu Zhao Ling bergerak, dia melayang menuju lambung silinder. Setelah mencapai bagian bawah lambung, di bawah kendali klon Roh Kudus, sebuah pintu segera terbuka di lambung kapal. Zhao Ling tidak ragu-ragu dan segera terbang. Saya melihat tempat ini mirip dengan helipad. Di ruang terbuka seluas puluhan ribu meter persegi, ada puluhan pesawat luar angkasa kecil yang diparkir. Lambungnya yang gelap namun berkilau membuat mata Zhao Ling hangat dan dia sangat ingin segera terbang. Mari kita mencobanya di luar angkasa. Ada lorong di sisi berlawanan dari celemek itu. Zhao Ling tidak jatuh ke tanah, tetapi langsung melayang ke lorong itu dengan kakinya setengah meter dari tanah. Ada ruangan di kedua sisi lorong. Zhao Ling tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, dia akan punya banyak waktu untuk melihatnya di masa depan. Mari kita pergi ke kabin kendali utama pesawat luar angkasa dulu. Komputer utama ada di sana. Kita harus memperbaiki sistem pemeriksaan mandiri pesawat luar angkasa terlebih dahulu sebelum kita dapat mengetahui situasi spesifik dari kerusakan pesawat luar angkasa. Oke, aku akan mendengarkanmu. Zhao Ling mengikuti sarannya, meningkatkan kecepatannya, dan terbang menuju kabin kendali utama. Kabin kendali utama pesawat ruang angkasa berada di dalam piringan besar. Zhao Ling terus terbang di sepanjang lorong. Setelah melewati beberapa persimpangan, dia akhirnya tiba di sebuah aula besar. Saya melihat deretan jendela kaca dipasang di salah satu dinding aula. Dari jendela, semua yang ada di gua bawah tanah di luar bisa terlihat. Di tengah aula, ada platform bundar seperti konsol. Terdapat lingkaran tempat duduk di sekeliling platform tinggi. Jumlahnya sekitar 20 atau 30, dan permukaan platform tinggi berupa layar sentuh bulat seperti desktop. Saat ini, seorang wanita cantik sedang duduk di salah satu kursi, menggunakan tangannya untuk mengendalikan pesawat luar angkasa melalui layar sentuh. Wanita ini memiliki wajah tanpa ekspresi dan mata dingin. Zhao Ling berjalan ke konsol dan bertanya, Roh Kudus, apa yang salah dengan sistem pemeriksaan mandiri pesawat luar angkasa? Sistem self-check sendiri tidak rusak. Namun chip Rubik's Cube yang merupakan inti dari seluruh pengoperasian wahana antariksa tersebut rusak sebagian, sehingga program self-check tidak dapat dimulai. Tunggu sebentar, saya akan bertanya tiruanku untuk mengeluarkan chip Rubik's Cube untuk kamu perbaiki. Segera setelah Roh Kudus selesai berbicara, robot Terminator terlihat melambaikan tangannya dengan cepat di konsol, dan instruksi muncul di layar sentuh. Akhirnya, dengan satu klik, podium tiba-tiba terbuka dari tengah seperti bunga teratai, memperlihatkan sekumpulan bagian presisi di dalamnya. Yang paling mencolok adalah kotak biru sebesar kotak sepatu. Apakah ini chip kubus Rubik? Zhao Ling melihatnya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa kubus biru itu. Permukaannya tampak seperti logam, tetapi memancarkan semburan cahaya biru samar dari waktu ke waktu. Roh Kudus menjelaskan bahan baku chip Rubik's Cube merupakan elemen yang tidak ditemukan di bumi. Elemen ini sangat cocok untuk membuat chip dan memiliki daya komputasi yang kuat. Menurut data yang tercatat di pesawat luar angkasa, elemen ini
Unsur tersebut ditemukan oleh para skizoid di sebuah planet di galaksi Centauri 4 miliar tahun yang lalu. CK, teknologi split search berasal dari raksasa batu. Namun bahkan split search pun sudah bisa meninggalkan tata surya dan berbelanja di planet lain. Entah seberapa canggih teknologi Rogians yang lebih maju. Sampai sejauh mana? Zhao Ling menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya tidak tahu. Meskipun saya mengunduh informasi di ketuhanan otak cahaya ketika saya berada di Tanah Suci, itu hanya sebagian saja. Lagi pula, Anda hanya memperoleh otoritas Diaken, dan saya percaya bahkan mereka para tetua tidak dapat memiliki otoritas ketuhanan otak cahaya. Otoritas tertinggi dari ketuhanan otak, raksasa batu pasti akan mengendalikan otoritas tertinggi di tangannya sendiri. Zhao Ling setuju dengan ini, itu sudah pasti. Di mata raksasa batu, negara adidaya hanyalah sekelompok antek. Bagaimana raksasa batu bisa memberi mereka otoritas tertinggi? Tapi satu hal yang aku yakini adalah ketika kamu pergi ke Tanah Suci, kamu sangat beruntung. Pesawat luar angkasa raksasa batu itu semuanya disimpan di Gunung Suci. Tapi tidak bisa dibuka karena tidak punya cukup uang. Energi. Roh Kudus tersenyum main-main karena belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sulit membayangkan betapa kuatnya pesawat luar angkasa itu. Mungkin mereka hanya perlu mengaktifkan sebagian kecil saat itu, dan Anda akan kurang beruntung. Mereka tidak perlu meluncurkan pesawat luar angkasa. Pada saat itu, ribuan raksasa batu itu terbangun pada saat yang sama, dan saya terpaksa melarikan diri. Zhao Ling mengerutkan bibirnya dengan senyuman masam, dan mau tidak mau muncul kembali di depan matanya. Pemandangan ribuan raksasa batu yang bergegas keluar dari pohon dunia cukup menakutkan. Oke, jika kamu tidak ingin mengkhawatirkan hal ini sekarang, ayo perbaiki chip Rubik's Cube dulu. Zhao Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, oke, pertama-tama gunakan energi asli untuk memindai chip kubus Rubik dan membentuk modelnya menjadi kristal energi asli. Kemudian saya akan memodifikasi dan memperbaiki model tersebut. Tunggu sebentar. Zhao Ling melepaskan gelombang energi asli manufaktur dan menyapukannya ke chip kubus Rubik. Tiba-tiba, terjadi fluktuasi aneh pada kristal energi asli, dan model chip kubus Rubik muncul. Kemudian kabut putih Roh Kudus segera merentangkan tentakel asap dan menghubungkannya dengan model chip kubus Rubik. Saat memperbaikinya, Roh Kudus berkata, untungnya, Anda memiliki kemampuan untuk membuat dan dapat dengan mudah memperbaiki bagian-bagian yang presisi tersebut. Jika itu adalah orang lain, meskipun mereka tahu bahwa pesawat luar angkasa ini adalah barang yang bagus, mereka mungkin tidak akan mampu melakukannya. Gunakan. Haha, aku hanya bisa mengatakan bahwa Tuhan menjagaku dengan lebih baik. Zhao Ling tersenyum. Segera, Roh Kudus memperbaiki semua bagian yang rusak dari model chip Rubik's Cube. Baiklah, saya serahkan yang berikut ini kepada Anda. Anda hanya perlu mengikuti model dan memperbaiki kerusakan di dalam chip Rubik's Cube yang asli untuk memulai sendiri memeriksa sistem pesawat ruang angkasa. Oke, serahkan padaku. Zhao Ling mengangguk, dan segera melepaskan ledakan energi manufaktur lainnya untuk membungkus chip kubus Rubik di tengah konsol, dan kemudian memperbaikinya sedikit demi sedikit sesuai modelnya, tidak berani ketinggalan. Satu detail. Setelah sekitar setengah jam, dia akhirnya menghela nafas lega. Oke, seharusnya tidak ada masalah. Sekarang mulai sistem uji mandiri untuk melihat seberapa serius kerusakan pada pesawat luar angkasa ini. Segera setelah Roh Kudus selesai berbicara, konsol ditutup kembali, dan robot Terminator mulai beroperasi lagi di layar sentuh. Saat berikutnya, sinar cahaya keluar dari layar sentuh dan bertemu di udara untuk membentuk gambaran keseluruhan pesawat ruang angkasa. Selain itu, gambar ini merupakan struktur 3 dimensi, dan struktur internalnya dapat terlihat dengan jelas. Seluruh gambar terdiri dari warna merah dan hijau, dengan bagian merah mencakup sekitar sepertiga dari gambar. Zhao Ling tercengang saat melihatnya. Roh Kudus, jangan bilang padaku bahwa bagian merahnya semuanya rusak. Sayangnya, tebakanmu benar. Roh Kudus berkata sambil tersenyum aneh. Mata Zhao Ling melebar. Sial. Pesawat ruang angkasa ini panjangnya tidak kurang dari 1 km dan tinggi 300 meter. Volume totalnya lebih besar dari 3 kapal induk. Dengan kata lain, volume bagian yang rusak akibat cahaya telah melebihi 1 kapal induk. Kapan ini akan diperbaiki? Kamu seharusnya beruntung karena aku belum mengatakan bahwa bagian hijau adalah energi yang rusak. Roh Kudus mendengus, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Kami tidak perlu memperbaikinya. Kami hanya perlu mengganti semua bagian yang rusak. Ini akan selesai dalam waktu kurang dari 20 hari. Kalau begitu aku akan kelelahan sampai mati. Zhao Ling menutup mulutnya, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Ini satu-satunya cara. Sekarang saya harus pulang dulu. Dalam 2 hari terakhir, Anda telah berada di kristal energi asli, merancang model semua bagian yang perlu diganti, dan menunggu. Kami akan membuatnya dan menggantinya dalam 2 hari. Yah, tidak apa-apa juga. Mungkin aku butuh waktu 2 hari untuk mendesain modelnya. Roh Kudus setuju, tetapi ada masalah lain. Cadangan energi pesawat luar angkasa ini tidak mencukupi. Jika Anda ingin terbang ke Mars dan kembali,
Anda harus mengisi kembali energinya. Oke, kalau begitu saya akan mengurus masalah energi. Zhao Ling mengangguk. Masalah energinya sederhana. Dia hanya perlu memindainya dengan energi manufaktur dan dia dapat menyalin energi yang cukup kapan saja. Selanjutnya, dia mulai memeriksa berbagai bagian pesawat luar angkasa. Terus-menerus menggunakan energi penciptaan untuk memindai semua bagian yang rusak, dan kemudian membentuk model dalam kristal energi asli. Menunggu Roh Kudus memperbaikinya satu persatu. Setelah mungkin bekerja selama setengah hari, dia selesai memindai semua bagian dan kemudian meninggalkan pesawat luar angkasa. Di laut yang ganas, Zhao Ling membubung ke langit dan dengan cepat terbang menuju Tiongkok di barat ngomong-ngomong. Roh Kudus, menurut Anda apa yang akan dilakukan oleh Unholy Hidden Society ketika mereka mengetahui tentang Mars? Orang-orang dari Unholy Hidden Society memiliki berbagai identitas tersembunyi dalam masyarakat manusia, termasuk pejabat tinggi dan pejabat dari berbagai pemerintahan, dan Amerika Serikat tidak terkecuali. Oleh karena itu, Zhao Ling percaya bahwa gambar yang direkam oleh wahana Mars Amerika pasti ada telah ditangkap oleh Unholy Hidden Society. Yin Hui mendapatkannya. Apakah kamu berpikir tentang cara memikat orang-orang dari Unholy Hidden Society ke Mars? Roh Kudus mencibir dengan nada menghina. Saya pikir Anda tidak perlu menyia-nyiakan usaha Anda. Orang-orang itu hanyalah sekelompok kura-kura. Mereka telah bersembunyi di Tanah Suci selama miliaran tahun. Apakah Anda masih berharap mereka berani pergi ke Mars dan menghadapi orang-orang di Tanah Suci? Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Jika kamu memikirkan cara, kamu mungkin bisa memikat mereka. Zhao Ling berpikir dalam hatinya lagu Taizu Zhao Kuangin mengatakannya dengan baik. Bagaimana kita bisa membiarkan orang lain mendengkur di sisi tempat tidur? Tabut suci yang tersembunyi akan disembunyikan di antara manusia, yang hanya akan menghalangi manusia untuk bertarung melawan batu jika mereka tidak ditangani. Saya benar-benar tidak akan merasa nyaman. Kalau begitu pikirkan alasan mengapa Arsene Hidden Society harus pergi ke Mars. Misalnya, apakah ada harta karun di Mars yang dapat meningkatkan kekuatan raksasa batu itu? Kalau begitu, saya tidak percaya mereka tidak terburu-buru. Roh Kudus memberi nasihat. Ini solusinya, tapi kita harus kembali dulu dan bertanya pada Yang Chen apa yang ada di pangkalan Mars itu. Zhao Ling mengangguk dan melaju menuju Cina. Saat Zhao Ling bergegas pulang, di sebuah villa di Amerika Serikat, Phobos dan Thanatos, Dewa Kematian, sedang berbicara. Thanatos, kamu pasti tahu tentang Mars kan? Phobos mengerutkan kening di wajah tampannya. Ya, Presiden, saya sudah tahu. Dewa Kematian Thanatos, yang mengenakan jubah hitam, mengangguk sedikit dan berkata kekuatan super muncul di Mars. Saya ingin tahu apa tujuannya? Ada apa di Mars? Setahu saya, sepertinya tidak ada yang perlu diperhatikan, bukan? Dewa Kematian Thanatos berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata Presiden. Apakah Anda masih ingat sesuatu? Yang Chen mengatakan sebelumnya bahwa suku mata kebijaksanaan pernah membangun markas di Mars. Itu benar, tapi dia bilang pangkalan di Mars adalah jebakan. Ada senjata ampuh yang tersimpan di dalamnya. Siapapun yang masuk akan dibunuh. Sepertinya orang-orang di Tanah Suci kali ini tidak beruntung. Phobos mengangguk ngomong-ngomong. Tampaknya markas sebenarnya dari suku mata kebijaksanaan ada di tangan raksasa batu sekarang. Kali ini Yang Chen juga merasakan markas suku mata kebijaksanaan dan dipicu oleh seseorang, jadi dia menemukan Tanah Suci melalui Zhao Ling. Itu sebenarnya di dalam bulan. Yang Chen hanya bisa melihat bagian dalam bulan selama 10 menit dengan menggunakan mata kebijaksanaannya. Pada awalnya, Yang Chen hanya melihat Zhao Ling memegang token klan mata kebijaksanaan, tetapi tidak melihat bahwa Zhao Ling telah menyerap ruang molekul pada dirinya. Jadi masyarakat suci Bahtera tersembunyi selalu percaya bahwa basi sebenarnya dari suku mata kebijaksanaan masih di tangan raksasa batu. Presiden, ini masalahnya. Yang Chen berkata bahwa token klan mata kebijaksanaan adalah kunci untuk membuka pangkalan Mars, tapi kita tidak tahu apakah ketika pangkalan Mars dibuka, itu akan memicu arti sebenarnya dari mata kebijaksanaan pangkalan token klan? Dewa Kematian Thanatos melanjutkan menurut Yang Chen. Markas sebenarnya dibangun oleh saudara laki-lakinya Yang Jian. Di dalamnya berisi harta karun suku mata kebijaksanaan. Saya khawatir jika raksasa batu mendapatkannya, itu akan meningkatkan kekuatan mereka. Situasi yang Anda sebutkan bukan tidak mungkin. Sepertinya saya harus pergi ke Cina secara langsung dan bertanya kepada Yang Chen tentang masalah ini. Presiden, saya khawatir Zhao Ling tidak akan membiarkan Anda mendekati Yang Chen dengan mudah. Tidak masalah. Kekuatan Zhao Ling hampir sama dengan milikku. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Sayang sekali benda suci klanku telah hilang selama miliaran tahun. Jika tidak, dengan benda suci di tangan, aku bisa membunuhnya dengan mudah. Mata Phobos sedikit muram dan dia menggelengkan kepalanya. Oke, saya akan bergegas ke Cina sekarang. Anda memiliki anggota pertemuan yang siaga kapan saja. Saya punya firasat bahwa kedatangan Tanah Suci di Mars kali ini waktu tidak akan mudah. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi energi, dan kemudian berubah menjadi cahaya keemasan, yang langsung menembus jendela, melesat ke langit dan menghilang.
Zhao Ling terbang jauh, dan setelah sekitar setengah jam, dia kembali ke villa di kota Chang'an. Dia menjadi tidak terlihat dan mendarat dengan tenang di depan pintu tanpa menarik perhatian tetangganya. Kemudian dia memperlihatkan sosoknya, membuka pintu dan masuk ke dalam villa. Tidak ada seorang pun di aula villa kecuali seekor anjing Golden Retriever kecil, yang sedang duduk di sofa dan membaca majalah. Golden Retriever kecil ini adalah anak anjing yang sama yang terakhir kali hampir mati ditabrak mobil Zhao Ling. Tapi seekor anjing yang memegang majalah dan membacanya dengan penuh semangat sungguh aneh. Zhao Ling berjalan mendekat dengan tenang dan melihat harimau kecil itu dengan cakarnya terentang, membalik-balik halaman majalah itu. Wajah kecilnya tampak serius, seolah sedang mempelajari suatu pengetahuan yang mendalam. Namun yang menjadi kendala adalah majalah tersebut bukan tentang sains atau ilmu pengetahuan lanjutan seperti humaniora dan sejarah, melainkan majalah fashion dengan model-model cantik seksi dan montok tercetak di hampir setiap halamannya. Orang kecil ini sebenarnya sedikit mesum. Zhao Ling tampak geli, diam-diam berjalan ke arahnya, dan bertanya dengan nada menggoda Hutou kecil. Apakah kamu sangat menyukai saudara perempuan ini? Kepala harimau kecil itu jelas terkejut, dan mengeluarkan suara wu. Tubuhnya yang bulat berguling dan jatuh ke bawah sofa. Kamu adalah orang jahat dan kamu benar-benar menakuti orang. Haha. Zhao Ling tertawa gembira, mengambil majalah itu, menunjuk ke model baju renang di atasnya dan bertanya Hutou kecil. Apakah kamu menyukai saudari ini? Jika kamu menyukainya, aku dapat membantumu mengundangnya ke rumahmu untuk menemanimu. Bagaimana kalau bermain? Harimau kecil itu melihat majalah itu, lalu ke Zhao Ling, dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu-malu. Dia menundukkan kepalanya dan menutup matanya dengan cakarnya. Hei, kamu tahu bagaimana menjadi pemalu? Zhao Ling mengangkat alisnya dan berpikir bahwa lelaki kecil ini sangat pintar. Dia tersenyum dan bertanya anak kecil, dari mana asalmu? Dan mengapa kamu bisa memahami ucapan manusia? Kepala harimau kecil itu tiba-tiba tampak tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dengan serius, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Zhao Ling tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala si kecil. Sepertinya IQ Anda masih perlu ditingkatkan. Jika tidak, Anda akan begitu jujur ketika berbohong kepada orang lain. Kepala harimau kecil itu sangat tidak senang dikritik, dan menggonggong guguk 2 kali pada Zhao Ling, seolah berkata kamu orang jahat, kamu sangat pintar. Zhao Ling sangat geli hingga dia tertawa, mengambil jeruk dari meja kopi, mengupasnya dan memakannya. Harimau kecil itu memiringkan kepalanya dan melihatnya, dan air liurnya yang lucu mengalir ke bawah. Dia segera melompat ke atas meja kopi, mengambil jeruk dari piring buah, lalu ingin mengupasnya. Tapi sayang sekali kedua anak kecil itu. Cakarnya sama sekali tidak seperti tangan manusia. Dan jeruk itu lebih besar dari kepalanya, sehingga cukup sulit untuk memegang jeruk itu di pelukannya, apalagi menangkapnya. Alhasil, si jeruk berguling-guling seperti bola karet. Kepala harimau kecil itu hanya bisa mengikuti dari belakang sambil memutar pantatnya dan mengejarnya. Namun pada akhirnya ia sangat marah hingga berteriak guk, guk dan melihatnya dengan mata kesal. Zhao Ling. Haha. Zhao Ling menyadari bahwa lelaki kecil ini sangat lucu. Jadi dia membantu memegang jeruknya. Kepala harimau kecil itu segera menjadi gembira, dan mengelilingi jeruk itu 2 kali dengan bangga, sambil menggonggong guk, guk. Seolah berkata lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri sekarang. Kemudian ia membuka mulut kecilnya dan menggigit jeruk tersebut. Dalam sekejap, ia membeku, matanya berkaca-kaca, dan wajah mungilnya menjadi keriput. Ternyata jeruknya tidak selezat yang dikira, dan rasanya juga pahit. Tentu rasanya kurang enak, jeruknya belum dikupas. Si kecil melepaskan mulutnya, menjulurkan lidahnya dan bersin 2 kali. Lalu dia menatap Zhao Ling dengan mata sedih. Tidak, tepatnya, dia melihat jeruk di tangan Zhao Ling. Jelas bertanya-tanya mengapa Zhao Ling memakannya dengan nikmat meskipun rasanya sangat pahit. Zhao Ling menyadari bahwa lelaki kecil itu sangat lucu. Dia mengangkatnya dan mencium kepala lelaki kecil itu. Wow! Kepala harimau kecil itu tidak senang, dan menatap tajam ke arah Zhao Ling, lalu mengusap kepalanya dengan kedua cakar kecilnya. Sepertinya ciuman Zhao Ling membuatnya sangat dingin. Kamu anak kecil, kamu masih tidak menyukaiku? Zhao Ling tidak bisa tertawa atau menangis, dan menyerahkan sepotong jeruk di tangannya kepada si kecil. Ayo, makanlah, ini tidak pahit. Kepala harimau kecil itu memandang jeruk itu dengan curiga, lalu ke Zhao Ling, dan kemudian memakan jeruk itu dengan ragu. Segera, kedua mata kecilnya menyipit dan tersenyum, dan ekornya bergoyang-goyang gembira, berharap Zhao Ling akan memberikannya lagi. Kamu camilan kecil. Zhao Ling tersenyum dan menyerahkan kelopak lainnya. Lalu bertanya ngomong-ngomong, anak kecil, tahukah kamu kemana perginya para wanita di rumah? Dia memiliki pendengaran yang sangat baik, tetapi dia sudah lama tidak mendengar gerakan apapun di villa. Jelas ada beberapa wanita yang tidak ada di rumah. Kepala harimau kecil itu berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke bingkai foto di atas meja kopi. Di bingkai foto itu ada foto Zhao Ling dan Qin Yin Sui.
Kemudian ia menggunakan kedua cakar kecilnya untuk menggambar setengah lingkaran di perutnya. Apa maksudmu? Zhao Ling bingung sejenak, dan tiba-tiba matanya membelalak. Kamu maksudmu Yin Sui hamil? Kepala harimau kecil itu mengangguk dengan cepat. Apakah ini benar? Zhao Ling tercengang. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Kegembiraan, kebingungan, kebingungan? Ini adalah momen yang pasti dialami oleh setiap pria. Saat mengetahui bahwa dirinya akan menjadi seorang ayah, setiap pria akan merasa seolah-olah botol 5 rasa telah dijatuhkan. Beberapa orang mengatakan bahwa perbedaan antara anak laki-laki dan laki-laki terletak pada apakah mereka menikah atau tidak. Faktanya, tidak demikian halnya dengan kebanyakan pria yang benar-benar dewasa ketika mereka menjadi ayah. Karena pada saat itulah mereka akan benar-benar menyadari bahwa mereka telah memikul tanggung jawab, dan itu adalah tanggung jawab yang tidak akan pernah bisa lepas. Kali ini, kedua cakar harimau kecil itu menyilang di depannya, membuat bentuk salib. Hati Zhao Ling tergerak dan dia bertanya, maksudmu, mereka semua menemani Yin Sui ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Kepala harimau kecil itu mengangguk cepat, matanya berkata kamu cukup pintar, kamu bisa menebak dengan benar. Panggilan. Zhao Ling menarik napas dan segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Qin Yin Sui. Tetapi tidak ada yang menjawab setelah menunggu lama. Aneh. Apakah kamu tidak mendengarnya? Tidak mungkin, Yin Sui adalah penambah, pendengarannya lebih baik dari orang biasa. Orang-orang terlalu kuat. Tanpa disadari, perasaan yang sangat tidak enak muncul di hatinya. Seolah-olah telah terjadi sesuatu. Mengapa kamu tiba-tiba merasa tidak nyaman? Tidak, saya harus pergi melihatnya. Zhao Ling tampak sedikit jelek dan segera berdiri dan berjalan keluar Villa Roh Kudus. Dapatkah kamu menemukan di rumah sakit mana Yin Sui dan yang lainnya berada? Tidak masalah. Jawab Roh Kudus. Zhao Ling mengangguk. Dia sangat mementingkan keselamatan orang yang dicintainya. Di permukaan, Qin Yin Sui tampak tidak terlindungi. Tetapi kenyataannya, dia dijaga ketat. Misalnya, mobil yang dikendarai Qin Yin Sui, Cadillac President nomor 1 Earl Edition, sebenarnya bukanlah mobil sederhana, melainkan Autobot Transformer buatan Zhao Ling, dan salah satu tiruan dari Roh Kudus. Transformer tidak hanya dapat melindungi keselamatan Qin Yin Sui pada saat-saat kritis, tetapi juga memungkinkan Roh Kudus menentukan lokasinya. Setelah meninggalkan villa, Zhao Ling segera menjadi tidak terlihat, lalu naik ke langit dan terbang cepat menuju rumah sakit. Rumah sakit afiliasi pertama kota Chang'an adalah rumah sakit terbaik di Chang'an, dan banyak sekali orang yang datang ke sini untuk menemui dokter. Zhao Ling diam-diam jatuh dari langit, melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Yin Sui dan yang lainnya harus menjalani pemeriksaan di Departemen Kebidanan dan Ginekologi. Kalau dipikir-pikir, dia sudah berjalan ke lantai 2. Setelah beberapa saat, koridor Departemen Kebidanan dan Ginekologi muncul di hadapannya. Saat ini, dia bisa melihat beberapa wanita hamil, ditemani keluarganya, duduk di atas kursi di koridor menunggu pemeriksaan. Saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Zhao Ling melangkah maju dengan keraguan di hatinya. Saat dia memasuki koridor, Zhao Ling tiba-tiba merasa pusing, seolah-olah ada kekuatan yang membimbingnya untuk tidur. Tidak bagus. Dia dengan cepat mengaktifkan energi asli untuk membungkus otaknya, dan rasa pusingnya hilang. Panggilan. Zhao Ling menghela nafas lega dan tertegun ketika dia melihat ke atas. Dia melihat seluruh koridor Departemen Obstetri dan Ginekologi sangat sepi, dan semua orang tertidur di kursi mereka. Dia berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mundur selangkah dan keluar dari koridor. Dia terkejut saat mengetahui bahwa orang-orang yang baru saja tidur sedang mengobrol. Ketika dia melangkah ke koridor lagi, orang-orang itu memang sudah tertidur lagi. Hanya selangkah lagi, bagian dalam dan luar koridor seperti dua dunia. Tampaknya pintu koridor jelas telah dipasang oleh suatu kekuatan untuk mencegah orang di luar koridor memperhatikan sesuatu yang aneh. Sialan, siapa yang menyebabkan masalah? Zhao Ling diam-diam mengutuk, dan tiba-tiba dia terkejut. Yin Sui. Dalam sekejap, sosoknya mengeluarkan bayangan di koridor, dengan cepat memeriksa setiap ruangan, dan akhirnya menemukan Qin Yin Sui dan yang lainnya di sebuah ruangan. Saya melihat Qin Yin Sui, Athena, Amanda, Chu Zixin, Yang Chen, dan seorang dokter wanita paruh baya. Semuanya duduk di kursi mereka atau berbaring di meja dan tertidur. Sepertinya pria dari Unholy Hidden Society, yang bisa jatuh ke dalam mimpi, berada di baliknya lagi, dan kali ini dia benar-benar menghipnotis seluruh Departemen Kebidanan dan Ginekologi. Saya pikir mungkin wujud aslinya yang datang kali ini. Suara Roh Kudus tiba-tiba terdengar dari lubuk hati saya. Zhao Ling mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada cara untuk menemukan di mana tubuh aslinya berada? Tidak mungkin. Roh Kudus berkata dengan hati-hati, saya pikir sebaiknya kamu tertidur secepat mungkin dan membangunkan mereka. Jika tidak maka akan terlambat dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan orang itu. Oke, seperti terakhir kali, bantu aku tertidur. Kali ini tidak perlu. Sekarang seluruh Departemen Kebidanan dan Ginekologi dipenuhi dengan kekuatan psikis orang itu. Selama kamu mengambil kembali kekuatan produksi aslimu dan melepaskan perlawanan,
Kamu secara alami akan tertidur. Oke, tapi aku tidak akan bisa menolak setelah aku tertidur. Maka semuanya harus bergantung padamu. Yakinlah. Zhao Ling mengangguk, segera duduk bersila di tanah, dan menarik kekuatan produksi asli yang menyelimuti otaknya. Tiba-tiba, perasaan berputar datang lagi. Tiba-tiba, dia merasakan matanya menjadi gelap, dan kemudian ada gelombang suara yang datang dari sekelilingnya. Zhao Ling membuka matanya, melihat sekeliling, dan menemukan bahwa dia kembali ke koridor, dan wanita hamil di sekitarnya sedang duduk di kursi, berbicara dengan kerabat mereka sambil menunggu pemeriksaan. Orang-orang ini jelas tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sedang bermimpi saat ini. Tidak apa-apa untuk tidak mengetahuinya. Jika tidak, itu hanya akan menambah kekhawatiranmu. Zhao Ling menggelengkan kepalanya dan segera bergegas ke ruang konsultasi tempat dia berada sekarang. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Qin Insue dan 5 orang lainnya sedang berbicara dengan dokter wanita paruh baya. Suara pintu dibuka mengejutkan beberapa orang. Mereka menoleh satu demi satu. Ketika mereka melihat Zhao Ling, mereka terkejut dan bertanya Zhao Ling, "Mengapa kamu ada di sini?" "Tentu saja aku di sini untuk menyelamatkanmu." Sekelompok wanita yang tidak membuat orang khawatir. Zhao Ling mengerutkan bibirnya dan masuk. Wanita-wanita ini jelas tidak tahu bahwa mereka sedang dalam mimpi. "Selamatkan kami?" Beberapa wanita saling memandang. Dan Qin Insue bertanya, "Zhao Ling, apa yang terjadi? Kalian telah terhipnotis dan sekarang berada dalam mimpi." "Mimpi? Kenapa kita tidak bisa merasakannya sama sekali?" Melihat para wanita itu tidak mempercayainya, Zhao Ling berkata tanpa daya, "Cobalah. Apakah kamu masih memiliki kekuatan? Biarkan aku mencobanya." Para wanita mengerahkan kekuatan di dalam tubuh mereka, dan kemudian ekspresi mereka berubah secara drastis. "Zhao Ling, apa yang terjadi?" Amanda bertanya dengan kaget. "Presiden dari Unholy Hidden Society ada di sini. Orang ini dapat mengendalikan mimpi. Sekarang seluruh departemen kebidanan dan ginekologi dikendalikan olehnya." Zhao Ling menjelaskan. Tiba-tiba, matanya menyipit dan dia bertanya dengan suara yang dalam, "Di mana Yang Chen? Kenapa dia tidak bersamamu?" Gadis-gadis itu melihat sekeliling dan menemukan bahwa Yang Chen tidak ada di antara mereka. Chu Zixin berpikir sejenak dan tiba-tiba berteriak, "Saya ingat, baru saja Yang Chen mengatakan dia akan pergi ke kamar mandi, tetapi dia tidak pernah kembali. Ayo pergi dan lihat." Zhao Ling segera berbalik dan meninggalkan ruang konsultasi, dan para wanita segera mengikuti. Hanya ada satu dokter wanita paruh baya yang tersisa di ruang konsultasi, melihat ke pintu dengan wajah aneh memanipulasi mimpi. Apakah orang-orang ini sakit jiwa? Tolong, ini departemen kebidanan dan ginekologi, bukan departemen psikiatri. Ini adalah ciri khas orang bodoh yang tidak kenal takut. Zhao Ling dan yang lainnya meninggalkan ruang konsultasi dan hendak pergi ke kamar mandi untuk memeriksanya. Tiba-tiba, suara Roh Kudus datang, "Tidak perlu pergi ke kamar mandi. Yang Chen ada di atap." "Hati-hati. Saya merasa bahwa presiden dari Unholy Hidden Society juga ada di sana." "Oke, kali ini aku ingin melihat ras apa orang itu." Zhao Ling segera berbalik, "Ayo pergi ke atap." Para wanita itu saling memandang dan segera mengikuti. Setelah beberapa saat, beberapa orang berlari menaiki tangga menuju atap. Saat ini, pintu atap ditutup dengan cepat dan bergegas keluar. Benar saja, mereka melihat Yang Chan Zeng dan seorang pria pirang yang sangat tampan berdiri berhadap-hadapan. Namun anehnya, suasana di antara keduanya tampak tidak bersahabat. Masuk akal bahwa Yang Chen seharusnya sama bahagianya dengan seorang pekerja revolusioner yang telah mendirikan organisasi ketika dia bertemu dengan presiden dari Unholy Hidden Society. Tetapi pada saat ini, wajahnya penuh dengan kepahitan. Presiden Shengin, sebaliknya, memasang ekspresi marah di wajahnya dan sepertinya bertanya pada Yang Chen, "Apa?" Zhao Ling mengerutkan kening dan melangkah keluar. "Presiden Shengin, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi begitu cepat setelah kita mengucapkan selamat tinggal terakhir kali." "Ternyata itu Tuan Zhao Ling, Anda datang begitu cepat." Pobos tersenyum ringan, jelas tidak terkejut sama sekali dengan kedatangan Zhao Ling. Beberapa wanita di belakangnya juga keluar. Saat melihat Phobos, Athena tiba-tiba berteriak kaget, "Itu kamu? Phobos Apollo, kamu belum mati?" Zhao Ling terkejut ketika mendengar ini. Presiden dari Unholy Hidden Society sebenarnya adalah Apollo, dewa matahari dalam mitologi Yunani. Banyak orang di dunia mengetahui bahwa dewa matahari dalam mitologi Yunani disebut Apollo. Tetapi hanya sedikit orang yang memperhatikan bahwa nama lengkap Apollo adalah Phobos. Apollo juga pernah bosan sebelumnya, dan hanya mengetahuinya sesekali di Baidu. "Hahaha, ternyata Nona Athena." Apollo menunjukkan senyuman menawan, "Saya ingat Anda telah menjadi kekuatan suci di Tanah Suci. Kenapa Anda muncul di sebelah Zhao Ling? Kalian berdua saling kenal?" Zhao Ling memandang mereka berdua dengan ragu. Mata Apollo berubah dingin, "Haha, tentu saja aku mengenalmu. Klan suci tempat Nona Athena berada mungkin merupakan generasi peradaban prasejarah yang sama dengan klan Dewa Matahari kita. Aku ingat aku mengejar Nona Athena saat itu, tapi sayang sekali itu dia membelot padanya pada akhirnya."
Ini adalah tempat yang memalukan. Athena sama sekali tidak peduli dengan sarkasme pihak lain, dan hanya mengingatkan Xiaoling hati-hati, klan Dewa Matahari adalah ras terkuat keempat di antara semua peradaban cerdas yang lahir di tata surya, dan Apollo adalah pemimpinnya. Klan Dewa Matahari dan pemimpin klannya. Orang terkuat di dunia. Selain itu, klan Dewa Matahari juga merupakan satu-satunya ras yang lahir dari bintang matahari, sehingga tubuh mereka dapat diberi energi dan memiliki suhu tinggi yang sangat mengerikan. Yang sulit untuk dihadapi. Bisakah kehidupan dilahirkan dalam bola api besar matahari? Benar saja, dunia ini begitu besar dan penuh keajaiban. Xiaoling memandang Apollo dengan rasa ingin tahu, seolah mengagumi binatang di kebun binatang. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa klan Dewa Matahari adalah ras keempat, bagaimana dengan 3 ras teratas? Yang pertama tentu saja adalah raksasa batu. Yang kedua adalah benih terbelah yang hampir membunuh raksasa batu dan memusnahkan seluruh ras. Adapun yang ketiga, Athena tiba-tiba memandang Yang Chen yang terdiam. Yang ketiga adalah klan mata kebijaksanaan. Klan mata kebijaksanaan? Xiaoling memandang Yang Chen dari atas ke bawah. Kemampuan mata kebijaksanaan cukup aneh, tetapi kekuatan tempur mereka tampaknya masuk akal, bukan? Yang Chen langsung berteriak seperti kucing yang ekornya diinjak sambil memperlihatkan gigi dan cakarnya. Jangan meremehkanku. Mengalahkanku sebagai wanita bukanlah apa-apa. Jika kakakku yang Jian masih hidup, aku pasti akan mengalahkannya. Kamu menjadi kepala babi. Dia adalah master nomor 1 dari klan mata kebijaksanaan kita. Ketika mereka mendengar nama Yang Jian, entah itu Athena atau Apollo, ekspresi mereka langsung berubah. Xiaoling sangat terkejut. Jelas sekali bahwa kekuatan Yang Jian luar biasa. Klan mata kebijaksanaan adalah peradaban cerdas yang lahir di bumi lebih dari 2 miliar tahun yang lalu. Pada akhirnya ia juga dihancurkan oleh tanah suci. Pada saat itu, baik klan orang suci maupun klan Dewa Matahari kita belum lahir, jadi aku belum mengalaminya. Pertempuran besar. Tapi sejauh yang aku tahu, mata kebijaksanaan adalah satu-satunya peradaban yang hampir menghancurkan tanah suci. Athena melihat ke kejauhan dan berkata kepada Xiaoling, kamu harus tahu bahwa ketika tanah suci menghancurkan dunia, biasanya hanya mengirimkan dewa untuk melakukan eksekusi. Namun, ada 2 ras, tetapi tanah suci harus mengirim raksasa batu untuk secara pribadi memburu tuan di antara mereka. Kedua ras ini adalah klan mata kebijaksanaan dan klan Dewa Matahari. Dia memandang Apollo. Saya ingat ketika klan Dewa Matahari dimusnahkan. Tanah suci mengirim 2 raksasa batu untuk memburu Apollo, pemimpin klan Dewa Matahari, tetapi dia melarikan diri secara kebetulan. Belakangan, tanah suci tidak punya tahu tentang kekuatannya. Evaluasinya adalah dia bisa melawan atau bahkan mengalahkan raksasa batu sendirian. Tapi dia bukan tandingan 2 raksasa batu. Ya, kekuatanku hanya bisa menekan 1 raksasa batu. Untungnya, aku lolos ke matahari tepat waktu, kalau tidak aku akan dibunuh oleh 2 raksasa batu itu. Apollo mengangguk. Namun, jika kita dapat menemukan benda suci klan kita, kekuatanku setidaknya akan berlipat ganda. Adapun klan mata kebijaksanaan. Athena berseru. Saya samar-samar mendengar desas-desus bahwa tanah suci tampaknya telah mengirim 10 raksasa batu untuk membunuh Yang Jian. Pada akhirnya, tanah suci menilai dia cukup kuat untuk melawan 7 raksasa batu sendirian. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Kuat. Alangkah baiknya jika orang sekuat itu masih hidup sekarang. Dia akan sangat membantu kita dalam perjuangan kita melawan tanah suci. Xiaoling menggelengkan kepalanya dengan menyesal, menatap Yang Chen yang tampak murung, lalu menatap Apollo dan berkata, oke, sekarang mari kita mulai bisnis. Apollo, karena saya di sini, apa yang ingin kamu bawa hari ini? Yang Chen, aku khawatir itu tidak semudah itu. Apa? Kamu ingin menghentikanku? Haha, apakah kamu memiliki kemampuan ini? Jangan lupa bahwa di dalam mimpi, kamu tidak memiliki kekuatan, dan kali ini aku di sini dalam wujud asliku. Meskipun kabut putihlah yang menyelamatkanmu terakhir kali, aku khawatir aku tidak dapat membantumu sekarang. Apollo tersenyum menghina. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Akankah aku membawa Yang Chen pergi kali ini? Itu juga tergantung pada apakah dia telah mengkhianati Ancient Hidden Society kita? Mengkhianati? Xiaoling mengangkat alisnya. Dari mana dia mulai membicarakan hal ini? Mengapa Yang Chen mengkhianati tabut suci masyarakat tersembunyi? Apollo tiba-tiba menoleh dan bertanya dengan suara dingin. Yang Chen, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya. Apa yang tersembunyi di markas sebenarnya suku mata kebijaksanaan Anda? Jika Anda tidak memberitahu saya akan berpikir begitu kamu telah mengkhianati kami. Aku. Wajah Yang Chen menjadi pucat dan dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia terlihat sangat malu. Mungkin aku bisa memberitahumu tentang ini. Athena tiba-tiba menyela. Yang Chen sangat cemas dan buru-buru menghentikannya. Jangan katakan itu. Diam. Bentak Apollo, lalu memandang Athena. Katakan padaku, apa yang ada di sana? Ketika saya berada di Tanah Suci, saya mendengar beberapa rumor. Dikatakan bahwa Yang Jian pernah memperoleh kristal induk matahari. Saya pikir mungkin ada kristal induk matahari di pangkalan itu. Hanya itu yang dapat digunakan sebagai pesawat ruang angkasa raksasa batu itu.
memberikan aliran energi yang stabil. Athena melirik ke arah Yang Chen sebenarnya, dia tidak memberitahumu tentang kristal induk matahari demi kebaikanmu sendiri, karena dia tahu apa arti kristal induk matahari bagi klan Dewa Mataharimu. Begitu kamu mengetahuinya, kamu pasti akan menerimanya. Kamu, orang-orang dari Unholy Hidden Society pergi ke Mars untuk merampoknya, tetapi menghadapi Tanah Suci, kamu hanya punya satu cara untuk mati, dia melindungimu. Perlindungan? Apakah aku memerlukan perlindungan darimu? Jalang? Ketika dia mendengar tentang kristal induk matahari, Apollo benar-benar kehilangan keanggunannya. Dia menjadi seperti binatang buas dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dia ingin memakan Yang Chen. Beraninya kau menyembunyikan masalah kristal induk matahari dariku? Pengkhianat, kamu pengkhianat. Sial, kamu telah melanggar aturan, aku akan membunuhmu hari ini. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya keemasan menyinari seluruh tubuhnya, dan kemudian tangan kanannya seperti tang, meraih leher Yang Chen. Apollo, kamu gila. Yang Chen berteriak ngeri. Bahkan pada kekuatan puncaknya, dia bukan tandingan Apollo. Terlebih lagi, dalam mimpi, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan telapak tangan Apollo semakin dekat. Ketakutan akan kematian memenuhi hatinya, dan dia benar-benar putus asa. Udara di sekitarnya tampak membeku, dan atmosfer yang berat membuat orang terengah-engah. Mereka hendak mencubit leher halus Yang Chen dengan tangan. Tetapi pada saat ini, retakan tiba-tiba muncul di depan Yang Chen, dan kemudian bola kabut putih berubah menjadi pedang panjang dan ditembakkan darinya, langsung menusuk Apollo. Ini lagi. Ekspresi Apollo berubah, dan telapak tangannya tiba-tiba mengepal, memancarkan cahaya keemasan yang pekat, dan bertabrakan langsung dengan pedang kabut putih. Ledakan. Terdengar suara keras, dan pedang panjang itu tiba-tiba terguncang ke udara. Dan Apollo juga terguncang oleh kekuatan yang sangat besar dan mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia berhenti. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut dan berkata dengan kaget, apa ini? Bagaimana dia bisa melawanku dalam mimpi? Zhao Ling tiba-tiba mengulurkan tangan dan bergerak, dan pedang kabut putih jatuh ke tangannya. Dia menyelipkan jarinya ke punggung pedang perlahan dan berkata dengan tenang, ini adalah saudaraku yang baik. Meskipun aku kehilangan kekuatanku dalam mimpi, dia malah memiliki kekuatan yang kuat. Haha, aku harus berterima kasih untuk ini. Jika kamu belum mencoba membunuhku dalam mimpi terakhir kali, dia tidak tahu kapan dia akan mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan ini. Sialan. Wajah Apollo muram. Zhao Ling, Yang Chen adalah anggota masyarakat suci bahtera kita. Jika aku ingin membunuhnya, itu masalah internal kita. Sebaiknya kau urus urusanmu sendiri. Tidak apa-apa. Zhao Ling melotot dan berteriak berlebihan, orang tuaku berteriak untuk menyembah dewa setiap hari. Jika aku benar-benar membiarkanmu membunuh Yang Chen, mereka harus mengulitiku ketika mereka kembali. PFFT. Beberapa wanita tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar ini, dan bahkan Yang Chen memutar matanya. Pria ini selalu tidak jujur dan selalu menyelamatkan orang ketika dia menyelamatkan mereka. Kamu, Apollo hampir memutar hidungnya karena marah. Zhao Ling, jangan terlalu fasih padaku. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuh semua manusia di rumah sakit ini. Meskipun aku juga berada di dalam mimpi. Tapi sebagai pengendali mimpi, tubuhku tidak akan sepenuhnya tertidur di dunia nyata. Ekspresi Zhao Ling berubah dan dia berkata dengan tegas, beraninya kamu. Selama ada manusia yang mati karena kamu di rumah sakit hari ini, aku akan membiarkan kamu dikuburkan bersamanya. Aku benar-benar tidak menganggapnya serius siapa nomornya salah satu master klan Dewa Matahari. Kamu berani meremehkanku. Klan Dewa Matahari? Mata Apollo dingin, manusia yang rendah hati. Ketika ras kita melakukan perjalanan melintasi tata surya, kalian manusia bahkan mungkin tidak dianggap sebagai organisme bersel tunggal. Sekarang kalian benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Aku paling membenci kalian. Kalian selalu berbicara tentang manusia yang rendah hati. Dari aspek ini, kalian Unholy Hidden Society tidak berbeda dengan raksasa batu di Tanah Suci. Aku khawatir di mata kalian, kami manusia adalah sama saja. Itu semut ya? Aku akan membunuhmu. Zhao Ling menatap tajam ketika saya kembali. Beritahu orang-orang Anda bahwa jika ada yang berani mengucapkan kata-kata, manusia yang rendah hati, lagi, saya akan membunuh mereka semua ketika saya melihat Anda. Merajalela, terlalu merajalela, aku akan membuatmu menyesal. Semua manusia di rumah sakit ini akan mati hari ini karena perkataanmu. Apollo meraung marah, dan tiba-tiba gambar yang tak terhitung jumlahnya di pupilnya berubah, dan akhirnya gambar rumah sakit afiliasi pertama Chang'an muncul. Pada saat yang sama, di dunia nyata, di pintu masuk gedung departemen rawat inap rumah sakit afiliasi pertama Chang'an, pasien atau kerabat keluar masuk satu demi satu. Pada saat ini, seorang pria pirang yang sangat tampan perlahan berjalan ke pintu gedung rawat inap. Pria ini adalah Apollo. Benar saja, sebagai pengendali mimpi, meskipun sebagian kesadarannya memasuki mimpi, tubuhnya masih dalam kenyataan dunia masih terjaga. Pada saat ini,
Ada ledakan diskusi di sekitar. Semua wanita yang melihat Apollo memiliki mata yang penuh obsesi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya dari dia. Namun para pria itu semua kesal, dan mata mereka dipenuhi rasa cemburu. Apalagi saat mereka melihat istri atau pacarnya mengagumi Apollo, mereka mengertakkan gigi dan ingin membunuhnya. Tapi untungnya mereka tidak impulsif. Kalau tidak mereka akan mati tanpa mengetahui caranya. Saat ini, Apollo menunjukkan senyuman menghina kepada semua orang sekelompok manusia yang rendah hati. Tolong lihat ke langit. Mungkin ini akan menjadi kenangan indah terakhir sebelum akhir hidupmu. Semua orang saling berpandangan, bertanya-tanya apa maksud Apollo. Mengapa orang ini merasa seperti sedang membacakan dialognya? Ini terlalu megah. Saat merekam film, di mana lensa kameranya? Tapi saat berikutnya, semua orang tercengang, dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Apollo tiba-tiba melayang dan dengan cepat terbang di atas gedung rumah sakit. Bu, datang dan lihat Superman. Kamu sangat tampan. Suamiku, maukah kamu menjalani operasi plastik? Persetan, aku menikah dengan seorang istri, bukan seorang nympomaniak. Tunggu, bagaimana orang ini bisa terbang? Ah, dia masih bisa bersinar. Apakah dia dewa? Tidak. Kenapa tiba-tiba aku merasa kepanasan? Ah, pria itu yang melakukan kesalahan. Sial, apa yang akan dia lakukan? Orang-orang berteriak, dan Apollo tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan gelombang panas yang mengerikan memancar dari tubuhnya ke sekeliling, sehingga suhu dalam radius 1 kilometer meningkat dengan cepat. Tak lama kemudian, dedaunan pepohonan di sekitarnya mulai layu, dan orang-orang merasa tubuh mereka semakin panas, terutama permukaan kulit mereka yang menjadi sangat panas. Mereka mempunyai ilusi bahwa mereka berada di dekat matahari. Ah, tiba-tiba seorang wanita menjerit. Orang-orang berbalik dan melihat pakaian wanita itu mulai terbakar hingga kulitnya terbakar. Setelah wanita ini, pakaian orang lain dibakar satu persatu. Dalam sekejap, orang-orang berteriak satu demi satu di alun-alun seluruh gedung rawat inap. Melihat semua ini, Apollo hanya mencibir, pergilah ke neraka. Tiba-tiba, lengannya berubah menjadi energi, dan kemudian mulai tumbuh lebih panjang dan lebih tebal. Sementara kedua telapak tangannya mulai membesar, dan akhirnya menjadi seperti dua perisai energi besar, membungkus seluruh gedung rumah sakit di dalamnya. Saat berikutnya, suhu tinggi yang lebih mengerikan memancar, dan seluruh gedung rumah sakit langsung menjadi seperti oven uap. Orang-orang di dalam berteriak, dan bahkan dinding gedung rumah sakit mulai menunjukkan tanda-tanda meleleh. Iblis, dia iblis. Orang-orang sangat ketakutan, tetapi mereka tidak mampu melawan. Bayangan kematian menyelimuti hati setiap orang. Apollo tertawa dengan sangat bangga, sementara semua manusia putus asa. Namun pada saat ini, hawa dingin tiba-tiba melanda aliran udara, dengan cepat menyapu gedung rumah sakit dan alun-alun di luar. Dari mana datangnya angin sejuk? Nyaman sekali. Haha, ada yang menyelamatkan kita. Siapa ini? Meskipun angin sejuk ini tidak merusak lingkungan bersuhu tinggi yang diciptakan oleh Apollo, namun angin sejuk tersebut membentuk lapisan isolasi bersuhu rendah di sekitar manusia. Untuk sesaat, semua orang berteriak kaget dan melihat sekeliling untuk melihat siapa yang menyelamatkan mereka. Sial, siapa yang ikut campur dalam urusanku? Teriak Apollo tegas dengan wajah jelek. Pada saat ini, suara gesekan ban yang tajam terdengar di telinga semua orang, dan semua orang menoleh untuk melihat ke tempat parkir, dari mana suara itu berasal. Sesaat kemudian, sebuah mobil SUV Cadillac terlihat melaju keluar dari tempat parkir dengan cepat dan melayang menuju gedung rawat inap. Badan mobil masih mengeluarkan aliran udara dingin untuk membantu masyarakat menetralisir suhu tinggi di sekitarnya. Mata semua orang berbinar dan mereka semua melihat ke kaca depan, ingin melihat siapa yang menyelamatkan mereka. Tapi kemudian mata mereka terbelalak, karena tidak ada seorang pun di dalam mobil ini. Sebenarnya mobil ini tanpa pengemudi? Saya bertanya, apakah ini mobil remote control terlalu berlebihan? Ide ini baru saja muncul di benak semua orang. Tetapi saat berikutnya, mereka meremehkan imajinasi mereka sendiri. Klik. Ledakan. Dengan suara transmisi mekanis yang aneh, di bawah tatapan tertegun semua orang, Cadillac tiba-tiba mulai berubah, dan seluruh tubuhnya dengan cepat membesar dan bertambah tinggi, dan akhirnya berubah menjadi transformer setinggi 7 atau 8 meter. Ini, ada apa dengan neneknya? Benar kan? Transformer? Oh, apa kamu yakin ini bukan film? Haha, keren sekali. Ternyata yang menyelamatkan kita adalah seorang transformer? Hoho, hebatnya planet Cybertron, ternyata memang ada alien di dunia ini? Orang-orang berteriak kaget dan memandang Transformers dengan mata berbinar. Namun, Apollo tidak senang. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Transformers dengan dingin. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusanku? Haha, Apollo, kenapa? Kamu tidak bisa mengenaliku setelah mengubah penampilanku? Transformer meletakkan tangannya di pinggul dan tertawa dengan perut buncit. Mata Apollo menyipit. Apakah kamu Shaoling? Tidak, saya saudara laki-laki Shaoling.
Nama saya Roh Kudus. Ini pertama kalinya kita bertemu. Ah, tidak, kita telah bertemu lebih dari sekali, tapi sayangnya itu tidak selalu menyenangkan. Berkata sambil bercanda. Mata Apollo dingin dan tegas. Apakah Anda yang terakhir kali menyelamatkan Xiaoling? Saya pikir Anda dapat mengerahkan kekuatan dalam mimpi dan Anda seharusnya menjadi bentuk kehidupan energi. Tetapi sekarang tampaknya Anda sebenarnya adalah bentuk kehidupan berbasis silikon. Dia jelas menganggap Transformers sebagai tubuh Roh Kudus. Haha, masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Roh Kudus mendengus Apollo. Bukankah kamu, klan Dewa Matahari, peradaban prasejarah keempat? Kalau begitu biarkan aku melihat kekuatanmu. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan klonku, yang terbaik adalah mengambilnya di masa depan. Anda harus menjadi manusia. Jika tidak, Anda tidak akan tahu bagaimana Anda akan mati. Berani. Apollo sangat marah. Sudah cukup dia telah dipermalukan oleh Xiaoling sebelumnya. Bagaimanapun, dia mengakui kekuatan Xiaoling, tapi sekarang benjolan besi apapun berani mempermalukannya sesuka hati? Tiba-tiba, dia berteriak keras dan menghilang di atas atap gedung. Saat berikutnya, dia muncul di belakang Transformers. Tangan kanannya bersinar seperti bintang, memancarkan panas yang menyengat, dan dia memukulnya dengan keras dengan satu pukulan tubuh. Ledakan. Terdengar suara keras, dan Transformer tersebut tersandung ke depan 2 langkah setelah dipukul, namun tidak ada kerusakan pada punggungnya. Ini tidak mungkin. Apollo tertegun, melayang di udara, melihat tinjunya dengan tidak percaya kekuatan ilahi klan Dewa Matahari saya panas dan mendominasi. Kecuali klan mata kebijaksanaan dan raksasa batu yang menggunakan energi gelap, tidak ada seorang pun yang pernah mampu menahannya. Siapa kamu? Bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak rusak oleh pukulanku? Ini konyol. Meskipun kamu disebut klan Dewa Matahari, kamu bukanlah matahari yang sebenarnya. Suhu tinggi yang terkandung dalam pukulanmu mungkin tampak menakutkan bagi orang lain, tapi itu tidak ada gunanya bagiku. Transformer berbalik, dan suara Roh Kudus keluar dengan dingin. Apollo, tubuhku terbuat dari paduan super. Bahkan energi gelap dari raksasa batu pun dapat menahannya. Jadi sebaiknya kamu melakukan yang terbaik, jika tidak kamu akan melakukannya kalah hari ini. Kesepakatan. HMPH, kamu tidak malu dengan perkataanmu. Aku ingin melihat apakah kamu sekuat yang kamu katakan? Apollo mencibir dan menembak ke arah Transformers dengan gerakan tubuhnya. Dia sangat cepat, dan dalam sekejap dia berada di depan cahaya keemasan yang berubah. Melihat cahaya keemasan bersinar di sekujur tubuhnya, dia akan melancarkan serangan dengan seluruh kekuatannya. Namun saat ini, Roh Kudus tiba-tiba tertawa penuh kemenangan. Hahaha. Apollo, kamu telah jatuh ke dalam perangkap, masuklah. Segera setelah dia selesai berbicara, Transformer tiba-tiba membungkuk, berubah kembali menjadi mobil dalam sekejap mata, dan menjebak Apollo di dalam mobil. Apa yang kamu lakukan? Apollo bingung dan berkata dengan heran, kamu tidak ingin menjebakku dengan tubuhmu sendiri, bukan? Menjebakmu hanyalah langkah pertama, Apollo. Awalnya, dalam konfrontasi langsung, aku tidak akan pernah menjadi lawanmu hanya dengan klon Transformer. Tapi kamu terlalu percaya. Kamu tidak memiliki pertahanan sama sekali, dan kamu dikalahkan olehku. Terjebak di dalam tubuh. Haha, kebetulan aku punya sesuatu untuk menahan klan Dewa Mataharimu. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu masih setengah cacat. Hahaha. Senyuman Roh Kudus sangat dilebih-lebihkan. Seperti yang diduga, mereka yang mendekati warna merah adalah orang yang merah dan mereka yang dekat dengan tinta adalah orang yang berkulit hitam. Tahan aku? Hahaha, ini sungguh konyol. Klan Dewa Matahari kita belum pernah menghadapi musuh sebelumnya. Biarkan aku melelehkanmu dulu. Apollo sangat menghina. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya memancarkan panas yang menyengat yang terbaik untuk mengambil tindakan. Saya melihat seberkas cahaya keemasan, seperti magma, mulai berenang di dalam mobil. Bahkan bagian tubuh yang lemah yang terbuat dari bahan super alay pun mulai meleleh. CK, kamu memang layak menjadi anggota klan Dewa Matahari. Kamu bahkan bisa melelehkan paduan Dewa Super. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Hei, Apollo, aku akan memberimu sesuatu yang bagus. Roh Kudus berkata sambil tersenyum aneh. Dan tiba-tiba, 10 kotak kuning seukuran kepalan tangan muncul dari kursi mobil. Apa ini? Apakah ini musuh yang kamu bicarakan? Apollo penuh keraguan. Dia tidak merasakan ancaman apapun pada 10 kotak kuning ini. Ini adalah zat pendingin sintetis berefisiensi tinggi yang dibuat oleh Xiaoling. Ia memiliki kemampuan menyerap panas yang sangat kuat. Ia bahkan dapat menciptakan lingkungan nol mutlak dalam waktu yang sangat singkat. Haha, Apollo, saya ingin melihat berapa banyak yang Anda miliki. Bisakah itu menyerap panas? Di tengah tawa Roh Kudus, mobil tiba-tiba berderak dan mengeluarkan arus listrik, yang kemudian langsung disuntikkan ke 10 kotak kuning. Saat berikutnya, hawa dingin yang mengerikan langsung memenuhi seluruh gerbong. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Mata Apollo membelalak ngeri.
Dia bisa merasakan panas yang dipancarkan dari tubuhnya diserap oleh 10 kotak kuning dengan kecepatan yang mengerikan, dan kecepatan penyerapannya semakin cepat. Tiba-tiba, suhu di dalam gerbong turun dengan cepat. Apollo dengan cepat mengaktifkan kekuatan sucinya, mencoba bertarung dengan panas yang lebih besar. Tapi yang mengejutkannya adalah kubus kuning ini seperti lubang tanpa dasar diserap. Lambat laun, embun beku mulai muncul di badan mobil yang hendak mencair, dan kemudian embun beku tersebut dengan cepat berubah menjadi es. Apollo merasa ngeri. Roh Kudus benar. Refrigeran sintetis yang sangat efisien ini memang musuh bebuyutannya. Tentu saja, hanya suhu yang sangat rendah yang dapat menahan suhu yang sangat tinggi. Dalam sekejap, sejumlah besar panas telah tersedot keluar dari tubuhnya, dan Apollo tiba-tiba merasakan kehampaan dan kelemahan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak dia pasti akan mati. Melihat seluruh mobil terbungkus es seluruhnya. Hancurkan untukku. Tiba-tiba, Apollo meraung dengan liar, dan tubuhnya langsung menjadi berenergi, kemudian mulai menyusut dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi mata bor yang sangat kokoh. Namun, meski tubuhnya mengecil justru karena kompresi energi yang ekstrim, suhu yang dipancarkannya menjadi semakin menakutkan. Lalu ia melihat bor tiba-tiba menembus kaca jendela mobil dan berputar dengan kecepatan tinggi. Dibandingkan dengan bodi mobil yang terbuat dari bahan super alloy, kaca jendelanya jelas jauh lebih rapuh. Dengan suara yang tajam dan tajam, akhirnya sebuah lubang kecil di bor keluar dari kaca jendela mobil dan es di luar. Lalu mata bor meluncur keluar. Segera, tidak berani menunda sedetik pun. Segera setelah keluar dari jendela mobil, ukuran bor segera mulai membesar. Dan dalam sekejap mata bor itu kembali berbentuk Apollo. Dia berbalik dan melihat ke arah mobil yang telah berubah menjadi bongkahan es. Dia mundur dengan ngeri seolah-olah dia melihat hantu. Dia tidak tahu apakah dia bangga atau takut sampai-sampai dia menangis orang gila hahaha. Kamu bajingan, kamu sebenarnya ingin membekukanku sampai mati. Tapi sayang sekali kamu gagal mencuri ayam itu dan akhirnya membekukan dirimu sendiri. Menurutku kamu tidak akan mati sekarang. Ada keheningan di alun-alun depan gedung rumah sakit. Semua orang melihat ke arah mobil yang membeku menjadi bongkahan es dan merasa ngeri. Mereka juga mengira Transformers akan mengalahkan Apollo, tapi mereka tidak menyangka bahwa Apollo benar-benar kehabisan tenaga pada akhirnya. Apakah kita benar-benar ditakdirkan? Semua orang putus asa, berpikir bahwa tanpa Transformers, Apollo pasti akan terus membunuh mereka. Pada saat ini, mobil yang membeku di dalam es tiba-tiba retak dan kemudian pecah, puing-puing berserakan di tanah. Apollo tiba-tiba tertawa lagi hahaha. Tentu saja, bahkan kamu tidak dapat menahan suhu rendah yang mengerikan ini. Sayangnya, meskipun kamu mempertaruhkan nyawamu sendiri, kamu tidak dapat membunuhku pada akhirnya. Kamu, tidak. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Melihat perubahan mendadak pada ekspresi Apollo, semua orang di sekitarnya menjadi bingung. Tiba-tiba, Apollo mengerang dan jatuh langsung dari udara ke tanah. Tubuhnya yang berbentuk energi berkedip-kedip, dan dia sepertinya terluka parah. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa tiba-tiba terluka? Semenit yang lalu, dalam mimpi, Apollo, Xiaoling dan yang lainnya saling berhadapan di atap. Hahaha, aku tidak menyangka laki-lakimu bisa muncul dalam kenyataan dan mimpi di saat yang bersamaan. Sayang sekali dia ingin membunuhku tapi membeku sampai mati. Mati beku? Xiaoling mengerutkan bibirnya dan mengangkat pedang kabut putih yang diubah oleh Roh Kudus di tangannya. Apakah kamu berbicara tentang dia? Hah? Mata Apollo membelalak, ini tidak mungkin. Saya dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh bajanya telah hancur berkeping-keping karena kedinginan, tetapi mengapa tidak ada tanda-tanda kesadarannya menghilang sama sekali? Tiba-tiba, pedang kabut putih terbang dari tangannya dan mulai terbang di atas atap. Kalian tidak tuli, kan? Sudah kubilang itu hanya tiruanku. Kamu tidak begitu naif untuk berpikir bahwa itu adalah tiruan. Hancur. Bisakah kamu membiarkanku mati? Itu konyol. Sial, aku lupa, tapi itu tidak masalah. Karena aku tidak bisa membunuhmu di dunia nyata. Sama saja jika aku membunuhmu di dalam mimpi. Apollo mencibir dan hendak mengambil tindakan. Menggertak. Apa maksudmu? Ekspresi Apollo berubah. Apa? Kamu tidak mengerti? Roh Kudus mencibir, jika tidak ada pertempuran di dunia nyata sekarang, mungkin kita berdua hanya bisa terikat dalam mimpi. Tapi pertempuran tadi telah menghabiskan terlalu banyak kekuatanmu, yang juga melemahkan kemampuanmu dalam mimpi. Jika tebakanku benar, kamu sengaja berpura-pura membunuh kami. Tapi sebenarnya kamu ingin menakut-nakuti kami lalu mengambil kesempatan untuk kabur dari mimpi itu, kan? Brengsek. Ekspresi Apollo akhirnya berubah, dan dia tidak ragu sama sekali. Seluruh tubuhnya segera mulai memudar, jelas berusaha melarikan diri dari mimpinya. Haha, kamu ingin melarikan diri? Dalam mimpimu, kamu membunuh tiruanku, jadi tinggalkan saja bagian kesadaranmu ini. Roh Kudus tertawa, dan pedang kabut putih tiba-tiba mulai tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, pedang itu berubah menjadi harimau putih besar setinggi 3 lantai. Aduh! Harimau putih itu meraung,
tiba-tiba menundukkan kepalanya, membuka mulutnya, dan menelan tubuh ilusi Apollo dalam satu suap. Saat berikutnya, retakan tiba-tiba muncul di seluruh ruang mimpi, dan kemudian runtuh seketika, dan semua orang keluar dari mimpi. Di depan gedung rumah sakit, orang-orang memandang Apollo dengan bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Tiba-tiba, Apollo meraung liar, dan sosoknya tiba-tiba naik ke langit, berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang cepat ke kejauhan. Semua orang juga mengangkat kepala, dan tiba-tiba, mereka menyadari bahwa di jendela gedung klinik tidak jauh dari sana, ada juga sosok yang naik ke langit, mengejar Apollo dengan cepat. Dibandingkan dengan cahaya keemasan yang ditransformasikan oleh Apollo, kecepatan sosok terakhir ini jelas beberapa kali lebih cepat, dan ia berhasil menyusul cahaya keemasan dalam sekejap. Semua orang menatap tajam ke langit di kejauhan, tidak ingin melewatkan pemandangan mistis ini. Mereka melihat langit diselimuti awan putih, dan sosok-sosok itu mengejar cahaya keemasan seperti kilat, dan kemudian mereka mulai bertarung dengan sengit. Lampu listrik biru juga muncul dari tubuh sosok itu, bertabrakan dengan cahaya keemasan tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Bum 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 bum. Bagaikan gemuruh-gemuruh yang menggelegar dari langit, dua pancaran cahaya, satu biru dan satu emas, bermekaran di langit dengan warna-warna indah bagaikan dua aurora yang indah. Namun, keindahan seperti ini sangat berbahaya. Untungnya, mereka bertarung di langit. Jika mereka berada di tanah, saya khawatir gedung-gedung tinggi akan runtuh karena hantaman biasa dari mereka. Raungan besar masih terdengar terus-menerus, dan seluruh dunia berubah warna. Di kota Chang'an, banyak orang mengangkat kepala karena terkejut, melihat kedua cahaya indah yang terus-menerus bertabrakan di langit dengan ngeri. Tiba-tiba, kedua sinar cahaya itu dengan cepat terpisah setelah bertabrakan dan berubah menjadi dua sosok, saling berhadapan dengan jarak ribuan meter. Saat berikutnya, sosok emas itu tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sepertinya ada matahari lain di langit. Bahkan di tanah yang jaraknya ribuan meter, seseorang dapat merasakan suhu tinggi yang mengerikan yang dipancarkan oleh cahaya keemasan. Sosok biru itu melepaskan lampu listrik berwarna biru, yang berkumpul di atas kepala, dan seketika membentuk awan gelap dengan diameter tidak kurang dari 500 meter. Kemudian, kilat menyambar dan bergemuruh di awan gelap pekat, dan kilat biru menyambar seperti naga. Menjulang di awan, ia mendominasi dunia. Orang-orang di darat semua tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pertarungan mistis yang hanya bisa disaksikan di film akan benar-benar muncul di depan mata mereka. Banyak orang teringat akan pertarungan 3 negara adidaya yang terjadi di Los Angeles. Pertarungan tersebut menggemparkan seluruh dunia saat itu. Mereka berpikir bahwa orang-orang dengan kekuatan seperti itu sudah menjadi makhluk yang menakutkan, tetapi pada saat ini, orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa apa yang disebut pertempuran mengejutkan di masa lalu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Kini kekuatan dua orang di langit ini benar-benar bisa disebut menggemparkan dunia. Di bawah tatapan ngeri orang-orang, sosok yang tampak seperti matahari emas kecil tiba-tiba pecah seperti meteorit. Pada saat yang sama, sambaran petir dan kilat tiba-tiba jatuh dari awan gelap, menyatu menjadi semburan petir besar dengan diameter tidak kurang dari 100 meter, dan bertabrakan dengan keras dengan matahari kecil keemasan. Ledakan. Suara keras seperti ledakan bom nuklir terdengar dengan cepat dari pusat tumbukan. Dalam sekejap, seluruh kota Chang'an mendengarnya, terutama orang-orang yang berada di bawah pusat tumbukan, yang untuk sementara menjadi tuli dan kebingungan. Dia tercengang saat itu juga karena bingung. Di langit, aliran cahaya keemasan dan lampu listrik biru terus saling melengkapi, seperti ratusan juta kembang api yang bermekaran pada saat yang bersamaan. Penampilan cantiknya menyegarkan dan menyegarkan. Jika bukan karena telinganya sendiri, mereka hampir menjadi tuli. Orang-orang hampir mengira mereka telah mencapai negeri dongeng. Pada saat ini, lampu listrik biru terang bermekaran, dan jeritan melengking tiba-tiba datang dari langit. Kemudian cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi sosok emas lagi. Kemudian sosok emas itu meraung ke pegunungan Qinling di kejauhan seperti pesawat yang jatuh, dan sosok biru itu segera mengejarnya. Di antara pegunungan-pegunungan Qinling, sesosok emas jatuh dari langit dan menabrak lembah. Cahaya keemasan di tubuhnya memancarkan suhu tinggi dan langsung menyulut pepohonan di sekitarnya. Api yang berkobar dengan cepat menyebar ke sekeliling dan akan membakar seluruh lembah. Tiba-tiba, sosok lain jatuh dari langit, dan medan magnet yang sangat besar menghancurkannya seperti batu giling, seketika memadamkan semua pohon yang terbakar. Apollo terbaring lemah di tanah, terbatuk-batuk 2 kali, tubuh energinya berkedip-kedip, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Dia memandang Zhao Ling yang jatuh dari langit dan berkata dengan sedih, "Saya tidak menyangka bahwa saya tidak dibunuh oleh raksasa batu ratusan juta tahun yang lalu. Tetapi hari ini saya akan mati di tangan manusia seperti Anda." "Kenapa? Kamu merasa malu mati di tangan manusia?" Zhao Ling tampak datar dan berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. "Itu tidak memalukan, itu hanya ketidakpuasan.